Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Ya, tetap semangat. Timnas U19 kita malam ini akan bertarung dalam pertandingan kedua di grup A itu menghadapi Timur Leste. Setelah menang 3-0 lawan Myanmar, ini harus kita memenangkan pertandingan karena dengan menang melawan Timur Leste 6 poin buat kita nantinya karena ketambahan 3 membuat kita itu nyaman tentunya dalam pertandingan terakhir tanggal 7 akan menghadapi tim kuat seperti Vietnam. Vietnam hanya menang 3-0 melawan Timur Leste, kita juga menang melawan Myanmar dengan 3-0. Jadi kalau kita bisa menang di atas 3-0 melawan Timur Leste tentunya ini akan sangat bagus di dalam selisih gol kita, sehingga pertandingan terakhir pun kita tinggal melihat Vietnam bisa menang berapa melawan Myanmar dan kita akan berhitung di sana sehingga pertandingan berakhir imbang pun akan bagus dalam selisih gol. Tapi kita fokus dalam pertandingan ini juga sama seperti yang dilakukan oleh dibicarakan oleh Coach Nova. Tadi saya berbicara dengan Coach Nova untuk menanyakan keadaan anak-anak itu baik-baik saja, semua siap tempur kata Nova. Dan bagaimana, apakah starting eleven yang sama seperti ketika mengalahkan Myanmar? Nova bilang tidak. Dia akan melakukan rotasi. Ya, ada beberapa pemain yang akan bermain karena tujuannya adalah melihat semua pemain di dalam skuadnya untuk kemudian ini akan sampai ke kualifikasi U20 ya akan nantinya berlangsung pada Agustus yang akan datang, ya kan, karena kita sudah ada di dalam grup H bersama dengan juara bertahan Australia, ada Malaysia, juga ada Laos setelah ada drawing yang berlangsung di markas AFC di Kuala Lumpur, ya. Sehingga Nova ingin melihat ya siapa-siapa pemain yang pantas untuk dia bawa. Itu yang dalam pembicaraan saya dan Coach Nova dengan dia mengatakan mungkin ada 4-5 pemain akan dirotasi, akan dilihat. Dia belum tahu siapapun karena kalau melihat dari pertandingan pertama melawan Myanmar itu kita memainkan dengan Al Ghazemi sebagai penjaga gawang, kemudian ada Aska Irawan di belakang, ada Al Ghassani Dwi, ada Putu Panji, kemudian ada Ohorela ya bermain di tengah, ada Eizar Yakob, ada Ardian Syah, ya Sinadin, ada Alvaro ya bermain Nasril, kemudian ada Theodore Evan, ada juga dengan Reno Salampesi dan Arkan Kakak. Itu di starting eleven. Tapi kemudian ada pergantian kan, termasuk Welber Yardi masuk di babak kedua dan ada dengan Dimas Adi juga yang membuat brace ya setelah Arkan Kakak bisa mencetak gol. Nah, kalau melihat dengan apa yang diperkatakan oleh Coach Nova bahwa dia ingin melihat semua pemain dalam skuadnya, termasuk ini kesempatan menghadapi Timur Leste untuk beberapa pergantian, saya rasa bisa aja untuk posisi kiper misalnya yang ditempati oleh Dava Algasemi, ada mereka masih punya Deva yang akan bermain atau Randy, bisa aja itu ada pertukaran. Ya, kemudian di cadangan ada Ivan Zar, ada Radit juga bisa ikut bermain, Tim Baker juga akan bisa ikut bermain, Evandra Florasta bisa dimainkan, termasuk mungkin dengan main sejak awal adalah Welber Yardin bersama dengan Amar Berkic karena dua-duanya itu kan masuk ya di babak kedua saat menghadapi Myanmar. Ya Nova bilang dia belum tahu siapa akan dia mainkan, tapi pasti akan ada perubahan, ya akan ada berlainan susunan skuadnya dibandingkan dengan Myanmar. Ini perlu untuk dilakukan dengan tanpa meremehkan Timur Leste. Nova juga bilang bahwa target mereka harus menang. Nah, walaupun ada perombakan ya pemain untuk di starting eleven, mungkin 4-5 orang dulu main lebih awal, tetapi tetap mereka mengusung untuk bisa mencetak gol sebanyak mungkin, ya melebihi apa yang dilakukan oleh Vietnam terhadap Timur Leste. Dan dia menginstruksikan kepada semua pemain untuk fokus dalam pertandingan ini. Jadi Nova bilang satu-satu ya, step by step yang akan dilewatin. Myanmar sudah, giliran sekarang fokus ke Timur Leste, selesaikan dulu dengan Timur Leste tuntas 3 poin, apalagi mendapatkan gol yang banyak, baru fokus lawan Vietnam dalam pertandingan terakhir tanggal 7, karena itu yang jauh lebih penting untuk bisa meraih gelar juara grup. Karena peringkat pertama ya itu
juara-juaranya di grup A, B, C, karena di B itu favorit juara lah Thailand kan. Walaupun ada Malaysia, ada Singapura di sana. Kalau di grup C atau di grup tiganya itu ada Australia. Jadi hanya Indonesia juara grup, Indonesia, Thailand, dan Australia akan lolos dan satu akan diambil runner-up terbaik untuk bermain di babak semifinal. Nah makanya di sini kesempatan buat Indonesia bisa mencetak gol sebanyak mungkin dan berusaha untuk bisa mengalahkan Vietnam dalam pertandingan terakhir. Ya kalau imbang pun akan hitung-hitungan dalam selisih gol. Tapi Nova melihat bahwa selesaikan dulu ya dua laga ini, baru giliran Vietnam untuk dimenangkan. Tuh timnya akan menang dan dia akan bermain dengan kekuatan penuh melawan Vietnam. Itu kata Nova, dan dia akan lihat nantinya di dua pertandingan Myanmar dan Timur Leste ini, kemudian siapa-siapa yang pas di starting 11 untuk melawan Vietnam. Oke. Demikian saya bicara soal U19 yang nantinya sebentar malam akan fokus. Semoga bisa memenangkan pertandingan melawan Timur Leste. Tidak boleh menganggap enteng, menganggap remeh, dan semua pemain harus termotivasi untuk mendapatkan hasil yang baik. Selamat berjuang untuk Garuda Muda ini karena kita sebagai juara bertahan. Apalagi bermain di kandang di stadion utama di Sumatera Utara. Tentunya yang terbaik yang harus kita perlihatkan dengan performa yang bagus ya, permainan yang militansi dari seluruh pemain, karena kemarin juga masih banyak ada beberapa kelemahan yang terlihat lawan Myanmar, dan pasti sudah ada evaluasi dari Coach Nova untuk kemudian bermain melawan Myanmar dan terakhir melawan Vietnam. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan. Wassalam, ciao.